Islam punya tujuan pernikahan. Yang pertama adalah litaskunu ilaiha, kamu merasa tenang terhadap dia. Yang kedua adalah sakinah, ketenangan. Yang ketiga adalah waja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah adalah cinta yang bersifat fisik. Yang keempat adalah rahmah, cinta yang bersifat non fisik. Contoh, kalau ada orang ada empat-empatnya itu bagus, ideal. Tapi kalau satu hilang, dua hilang, tiga hilang, empat hilang, nggak ada gunanya lagi mempertahankan pernikahan. Contoh ya, yang pertama dia nggak bisa punya anak misalnya. Cinta bersifat fisik nggak ada. Oke, itu jadi alasan untuk bisa cerai. Yang kedua, juga sudah hambar. Nggak ada apa-apa lagi bisa. Yang ketiga, nggak tenang sudah sama dia. Atau laki-laki sudah nggak bisa jadi koam dan segala macam. Yang keempat, visi atau purpose. Nah, kalau sudah nggak ada, percuma mempertahankan. Tapi, kalau masih ada purpose, yang lain nggak ada, itu masih bisa dipertahankan. Makanya aku bilang tadi, ada 3 tingkatan intention, pleasure, ada terus kemudian yang kedua adalah passion, yang ketiga adalah purpose. Hambar atau tidak hambar, itu ada di passion. Tapi kalau selama dia punya purpose, itu akan hidup terus. Orang banyak lupa bahwasanya cinta memang harus dirawat, tapi untuk apa dirawatnya? Jadi bukan hanya sekedar kita siremin tiap hari, bukan kita kasih anti hama, tapi kita harus tahu kita punya tujuan untuk nanam ini. Aku mengandaikan istri itu kayak mobil. Mobil tuh beda-beda. Aku perlunya 7-seater. Begitu aku punya 7-seater, aku ngelihat ada BMW. Walaupun aku pengen, tapi aku merasa aku udah punya ini. Kalau aku punya itu juga aku nggak bisa jalan. Nah, yang kedua adalah karena mobil kita harus tahu tujuan kita kemana nih. Nah, kalau sudah terus kemudian tujuannya itu sudah nggak ada atau nggak dari awal memang nggak ada, itu pasti tidak akan tahan lama. Mas dikasih mobil, Mas nggak punya tujuan mau kemana nih, bingung kan? Orang yang ngasih mobil nanya, udah dipakai belum Mas? Belum. Panasin lah sekali-sekali, itu kan mobil bagus, ya udah dipanasin aja. Pakailah keluar sekali-sekali, udah keliling-keliling aja. Cuma untuk manasin, tapi kita nggak tahu mau kemana. Tapi kalau orang sudah punya purpose, meskipun mobilnya rusak, dia akan berusaha perbaikin. Nah itu kunci yang ngerawat itu adalah punya purpose itu tadi. Tujuan kamu nikah apa sih? Mereka bilang, apa ya Ustadz ya? Mencari ridho Allah. Enggak gitu aku bilang. Enggak, coba elaborasi coba tujuan pernikahanmu apa? Atau ya tanya suami istri tujuan pernikahan kalian apa? Kalau misalnya mereka nggak bisa elaborasi, kita harus ingat hanya orang-orang yang punya tujuan yang bisa kena distraksi. Hanya orang yang punya tujuan yang bisa terdistraksi. Iya betul. Distraksi itu adalah privilege orang punya tujuan. Betul. Jadi ribut di rumah, masalah-masalah di rumah, kita kehilangan rasa cinta pada pasangan kita, atau kita sudah tidak sedeg-degan dulu lagi. Perasaan kalau ada dia ngelihat sendalnya aja gue deg-degan gitu. Karena ada orangnya biasa aja. Nah itu walaupun begitu nih, itu distraksi namanya. Setiap distraksi itu bisa dihadapi kalau ada purpose. Maka distraksi adalah privilege orang punya purpose. Nah purpose itu menurutku sih itu nyelamatin aku berkali-kali daripada problem pernikahan besar.